Berikutnya adalah kita akan melakukan praktek langsung, yaitu meruqyah pasien. Nah, adapun persiapan yang harus kita persiapkan terlebih dahulu dalam meruqyah, ada media-media yang harus kita siapkan, karena ini penting sesuai dengan apa yang tadi diterangkan pada bab sebelumnya di tahap persiapan. Pertama, kita siapkan air. Yang kedua, tanah jika diperlukan. Kemudian media-media lainnya adalah seperti garam. Sebaiknya garam yang digunakan, ada beberapa jenis garam yang memang punya keunggulan, dari mulai garam benih atau intinya yang semacam belum berbentuk seperti ini, semacam grundul-grundul kecil lah, atau pasir-pasir kecil. Jadi ini sudah diolah. Nah, itu yang lebih baik. Atau yang kedua, kualitas dari garam Himalaya. Kemudian ada juga yang lebih baik, yaitu dari garam Laut Merah. Itu biasa dilakukan oleh para peruqyah. Nah, pada prakteknya garam ini sebagai pencampur untuk air yang akan digunakan meruqyah. Kita bisa menggunakannya seperti ini. Ditabur ke dalam air secukupnya. Misalkan kalau airnya seperti ini, cukup sekitar seperti ini. Nah, kemudian bisa juga ditambahkan bidara. Ini yang walaupun kata bidara itu sendiri tidak termaktub dalam sebuah hadis, tapi lebih sebuah isyarat. Boleh Anda meruqyah dengan daun-daun yang ada di sekitar, di pinggir-pinggir kalian tersebut. Nah, yang dimaksud dengan daun-daun tersebut adalah bidara. Di Timur Tengah tersebut adalah berbentuk bidara. Ini bisa ditabur seperti ini, ambil sebagian, kemudian cukup ditaburkan ke atas air, ataupun setelah itu untuk lebih sempurnanya adalah kemudian dikocok seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bisa juga kita menyiapkan atau menggunakan minyak zaitun. Ini minyak zaitun bisa dioleskan kepada bagian tubuh yang terasa sakit di orang yang terkena gangguan jin atau yang akan kita ruqyah. Baik, kita praktekkan secara langsung. Kita tiupkan sebagian ludah kita, atau kita tempelkan jari telunjuk kita terhadap lidah kita seperti ini. Ada sebagian yang melakukannya di dinding bagian atas. Nah, tetapi pada umumnya adalah menggunakan seperti ini. Kemudian setelah itu tempelkan ke atas tanah sambil dibacakan doa yang disebutkan sebelumnya. Turbatu ardina birikoti badina yuspasakimuna biidni rabbina. Insya Allah kita akan lakukan seperti ini. Mohon maaf ya, silakan maju ke depan. Sebentar. Setelah tertempel tanah di sebagian tangan, kemudian ditempelkan di bagian tubuh yang terasa sakit. Misalkan pasien tersebut merasa sakit di bagian giginya sebelah sini, ditempelkan, kemudian dibacakan doa. Turbatu ardina birikoti badina yuspa sakimuna biidni rabbina. Seperti itu. Nah, kemudian untuk menggunakan, ada juga sebagian menggunakan minyak zaitun. Sama saja sebetulnya dengan praktek menggunakan tanah itu sendiri. Jadi kalau tadi menggunakan tanah, sekarang langsung minyak zaitun tersebut ditempelkan, diambil sedikit, kemudian ditempelkan ke bagian yang terasa panas atau terasa sakit atau apa saja. Misalkan di bagian jidat, di bagian halis, atau di bagian mana saja yang terasa pusing dan lain sebagainya, seperti itu, sambil dibacakan doa-doa ruqyah yang syar'i. Nah, kemudian untuk meruqyah air tersebut, setelah air tersebut
isi dengan air, dicampur dengan air dengan serbuk bidara dan garam, kita usahakan menghadap ke kiblat dan dibacakan doa-doa ruqyah. Doa-doa ruqyah dibacakan dari mulai awal sampai akhir. Bahkan yang paling terpenting dalam meruqyah air ruqyah tersebut adalah dibacakan ayat-ayat pembatal sihir. Salah satu ayat pembatal sihirnya contoh adalah falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Kemudian ditiupkan kepada air tersebut dengan sedikit menciprat ludah. Nah, air tersebut setelah diruqyah ini bisa dipakai. Bagaimana cara menggunakannya? Pertama, bisa diminum kepada pasien tersebut. Yang kedua, bisa dimandikan. Dengan konsekuensi tentu ini akan terjadi basah seluruh bagian tubuhnya. Dan insya Allah air ini akan menghantarkan energi ruqyah lewat air tersebut. Mudah-mudahan pasien insya Allah bisa sembuh dengan air tersebut. Nah, kita praktekkan cara meruqyah kepada pasien dengan menggunakan tangan. Silahkan menghadap ke kiblat. Tentu saja pasiennya sudah terlebih dahulu memiliki air wudu. Nah, bagaimana cara meniupkan? Pertama, cara meniupkan air ludah ataupun sedikit ludah kepada pasien. Setelah dibacakan Al-Fatihah, contoh misalkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke dekat telinganya, ke arah telinga. Seperti itu. Dan kemudian dibacakan ayat-ayat ruqyah berikutnya. Baik, pada saat kita mau meruqyah pasien, diusahakan pasien tersebut menghadap ke arah kiblat. Setelah berwudu menghadap kiblat, dan dipersilahkan pertama adalah yang dianjurkan adalah membaca istighfar sebanyak 10 kali. Mari kita baca. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Berikutnya, pasien dianjurkan atau yang akan diruqyah dianjurkan membaca sholawat terhadap Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berikutnya bacakan doa berikut. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Diulangi sekali lagi 3 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Biasanya walaupun walaupun pada saat tahapan seperti ini ada sebagian pasien merasakan hal-hal tertentu, misalkan panas di sebagian pundak ataupun terasa gemetaran di sekitar tangan dan dada. Ini menunjukkan bahwa pasien tersebut sudah bereaksi jinnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita tetap tenang,
dan dilanjutkan ruqyah berikutnya. Kemudian dibacakan pembuka ruqyah sambil dipegang di pundaknya. Bacakan doa berikut. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama wa huwas sami'ul alim. U'idzuka bikalimatillahi tammati min syarri ma tajidu wa tuhadiru. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min kulli dhi syarri nafsin aw ainin hasidin Allahu yasbik. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unsila ilayka wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا
يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم قد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Pada saat kita meruqyah, pada saat berlangsung ruqyah, maka kita perlu memperhatikan bagaimana reaksi dari si pasien itu sendiri atau di orang yang diruqyah. Biasanya akan terjadi, pertama kita boleh menanyakan apakah ada apa yang dirasakan oleh pasien itu sendiri. Contoh soal misalkan terasa panas di bagian pundak, di bagian perut, di bagian belikat dan lain sebagainya. Atau terasa seolah-olah mau tadinya tidak ingusan, bisa jadi pada saat diruqyah tiba-tiba menjadi seolah-olah flu atau menjadi ingusan, keluar semacam lendir dari hidung, atau tiba-tiba sedih, jadi keluar air mata dari mata, keluar air mata dari mata tanpa ada alasan, tiba-tiba merasakan sedih. Atau misalkan matanya berkedip-kedip, matanya berkedip-kedip kencang, matanya berkedip kencang. Nah itu tandanya bahwa efek dari ruqyahnya telah berhasil, dan kemungkinan akan terjadi berikutnya, apakah Allah mengizinkan untuk berkomunikasi dengan jin itu sendiri ataupun tidak. Wallahu a'lam, Allah yang menentukan demikian. Tetapi begitulah gejala-gejala awal pada saat efek dari ruqyah itu sendiri. Atau merasa gemetaran di sebagian, tiba-tiba gemetaran di sekitar kaki, atau ada tiba-tiba sesuatu yang berjalan di sekitar bagian tubuh, misalkan dari kepala tiba-tiba lari ke bagian dada, atau lari ke bagian kaki, tiba-tiba lari lagi. Nah itu mengindikasikan adanya gangguan jin yang mereka sedang terpapar dengan ruqyah itu sendiri, atau merasakan pusing di bagian kepala. Nah ini adalah ciri-ciri orang yang sudah terpapar dengan ruqyah itu sendiri, dan kita tinggal melanjutkan bacaan-bacaan ruqyahnya. Pada saat kita meruqyah, banyak hal yang kemungkinan terjadi. Bisa jadi Allah mengizinkan kemudian jin tersebut berkomunikasi dengan kita tanpa kita setting, tanpa kita inginkan. Karena ada sebagian jin tersebut ingin berkomunikasi dengan peruqyah. Biasanya ada dialog yang memang kita harus pertanyakan kepada mereka. Yang pertama, tanyakan apa tujuan masuk ke dalam tubuh pasien tersebut. Yang kedua, tanyakan pula berapa orang atau berapa jin yang terlibat di dalam tubuh tersebut. Tetapi kita jangan terlalu percaya terhadap jawaban-jawaban jin, karena pada dasarnya jin tersebut pada dasarnya adalah pembohong. Nah, tetapi perlu kita tanyakan. Kemudian tanyakan pula apakah agama dari jin tersebut. Nah, seandainya dia menjawab dia kafir, maka kemudian yang dilakukan oleh kita adalah
kita menawarkan kepada jin tersebut untuk masuk ke dalam agama Islam. Tawarkan kepada dia untuk masuk Islam, kemudian bagaimana Allah menjanjikan sebuah pahala yang besar kepada jin supaya tertarik masuk Islam. Seandainya kemudian jin tersebut menolak, tidak ada kewajiban kita untuk memasukkan dia ke dalam Islam, karena sifat dari agama tersebut adalah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Nah, pada saat dia mau masuk Islam dengan sukarela, kita harus menguji dia atau kita harus menguji dia dan langsung menuntun dia untuk membacakan syahadat dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Prakteknya si pasien tersebut atau si jin tersebut disuruh untuk mengangkat jari telunjuknya seperti ini, kemudian bacakan kalimat syahadatain. Setelah itu setelah dia berhasil melakukan syahadatain atau sudah masuk ke dalam Islam, kemudian kasih juga pepatah atau nasihat. Pertama, untuk bertobat sebenar-benarnya. Yang kedua, berikan nasihat bahwa dia harus taat dan melakukan secara utuh syariat-syariat yang ada di dalam Islam itu sendiri. Kemudian anjurkan kepada dia untuk belajar tentang Islam yang banyak boleh kepada manusia, ikut ke pengajian-pengajian, atau kepada ulama-ulama di kalangan jin itu sendiri, sehingga dia menjadi seorang muslim yang kafah karena ilmunya itu sendiri. Nah, bagaimana kemudian kalau misalkan pasien tersebut, si jin tersebut tidak mau keluar, dia menyatakan kafir dan tidak mau keluar. Nah, kita pun harus menanyakan kemudian ke pasien, apakah di pasien tersebut masih ada yang tersembunyi berupa buhul-buhul. Karena bisa jadi si jin tersebut tidak bisa keluar karena dia terikat dengan buhul. Maka buhul tersebut harus dihancurkan terlebih dahulu, karena ini bisa mengikat atau menjadi perlindungan bagi jinnya sendiri. Nah, kemudian setelah dihancurkan, insya Allah mudah-mudahan reaksinya jin mudah keluar. Tapi pada dasarnya jin tersebut bisa jadi mengolok-ngolok peruqyah atau ingin menguji sejauh mana keteguhan ilmu dari peruqyah itu sendiri, bahwa dia berbicara saya sudah keluar, padahal dia hakikatnya belum keluar. Ini penting diperhatikan bagi para peruqyah, karena jin sendiri sering berbohong kepada peruqyah. Dia menyatakan masuk Islam, kemudian dia menyatakan telah keluar. Kalau dia menyatakan telah keluar, bahwa sejatinya dia belum keluar, dia masih ada di dalam. Nah, setelah itu kewajiban kita berikutnya adalah dianjurkan kepada pasien adalah meruqyah dirinya sendiri dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, bagaimana kalau misalkan si jinnya tersebut mengaku muslim? Kita harus mengujinya sejauh mana apakah benar kemuslimannya. Diperintahkan kepada jin tersebut untuk membacakan syahadat. Kemudian setelah itu suruh oleh kita untuk keluar dari tubuhnya dan untuk bertobat dari tubuh pasien tersebut. Itu mungkin yang bisa kita lakukan terhadap dialog-dialog yang kemudian bisa terjadi kepada jin. Atau bisa jadi juga bahwa jin tersebut disuruh oleh seseorang, atau dia mengaku bahwa disuruh oleh seseorang dan terikat oleh dukun. Jawaban mengenai jawaban tersebut bisa jadi ya, bisa juga itu hanyalah bualan semata. Karena jin pada dasarnya berbohong dan ingin mengadu domba manusia. Bisa jadi bahwa yang dikatakan dari pengakuan dia itu dia disuruh oleh seseorang, tujuannya adalah supaya kita membenci seseorang, padahal orang tersebut sama sekali tidak melakukan apapun. Nah, ini bahaya dari fitnah yang kemudian bisa terjadi terhadap ruqyah. Hati-hati, kita jangan terlalu dengan bualan atau obrolan-obrolan yang disampaikan oleh jin itu sendiri. Demikian contoh dan tahapan praktek pada saat kita meruqyah pasien yang terkena gangguan jin. Dari mulai kita menggunakan air, menggunakan minyak zaitun, menggunakan tanah dan lain sebagainya, dan kita langsung meruqyah dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran dan doa-doa yang maksur.
seperti itulah, mudah-mudahan Allah berkenan kemudian menyehatkan pasien itu sendiri.